Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Gimana? Hari ini siap untuk mengikuti pelajaran? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ayo siapa dulu yang memimpin doa dari kita, yuk. Aku, Pak. Siapa yang memimpin doa dari kita? Reva. Oke, buat Reva. Mari kita sama-sama dalam doa. Ya Bapa kami yang telah di dalam kerajaan surga, dirasuki kami ke dalam ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami belajar berkatilah kami Bapa, agar bisa mendapat nilai yang bagus. Ya Bapa, kata kami berdosa sekali lagi selamat kami Bapa. Terpujilah dilakukan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Reva. Sebelumnya ada kawan kalian enggak hadir? Tidak, Pak. Tidak, semua hadir. Hadir, Pak. Coba absen dulu ya. Iya, Pak. Raden Clement, Hadir, Pak. Alvin, Hadir, Pak. Brilian, Hadir, Pak. Davinia, Hadir Pak. Gibran, Hadir, Pak. Immanuel, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Josephine, Hadir, Pak. Max, Hadir, Pak. Okto, Hadir, Pak. Pasca, Hadir Pak. Putri, Hadir, Pak. Reva, Hadir Pak. Vander, Hadir, Pak. Yabe, Hadir Pak. Jiko. Hadir, Pak. Oke, harus semua ya. Mata pelajaran apa kita hari ini? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Langsung tahu ya, karena berikan terus ke kemarin ya. Oke. Kita buka dulu buku kita halaman pertama. Halaman pertama. Sudah dibuka semua? Coba, apa judul halaman pertama? Aden Clement. Aden Clement. Aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia. Bapak tanyakan dulu sebelum kita mulai belajar. Kalau dibilang aku anak Indonesia, berarti anak Indonesia harus apa? Harus rukun sama teman. Oke, yang lainnya apa? Tolong menolong, mantap. Ada lagi? Membantu apa? Membantu teman sedang kesulitan Pak, atau membagi uang jajan kepada Atau membagi uang jajan kepadanya, atau yang saat kesulitan gitu maksudnya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, Brilian. walaupun beda agama harus rukun Pak. Walaupun berbeda agama harus rukun. Ya, mantap. Apa tadi judulnya di halaman pertama? Indonesia. Oke. Selanjutnya di halaman 2. Di halaman 2 kita tengok ada pantun. Tanya kalian cara membaca pantun. Bagaimana kalian pelajari apa di bahasa Indonesia? Oke, Bapak coba pertama dulu ya. Serapan telur buatan ibu, rasanya enak, luar biasa. Meski kita berbeda suku, kita tetap Indonesia. Ayo sama-sama ya. 2, 3, ya. Sarapan telur buatan ibu, rasanya enak, luar biasa. Meski kita berbeda suku, kita tetap Indonesia. Kayak yang dikatakan sebagai tadi, anak Indonesia itu harus saling menghargai. Ini yang dimaksud. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Bapak bacakan ya. Setelah mempelajari bab 1 ini, diharapkan kamu dapat menghargai identitas diri, teman, dan keluarga sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama yang diakui dan kepercayaan yang dilindungi negara. Kamu juga diharapkan dapat mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian tidak terpisah dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Nanti. Apakah kamu menyayangi keluargamu? Coba ceritakan bagaimana seluruh anggota keluargamu. Apakah memiliki identitas budaya dan suku bangsa yang berbeda? Coba ceritakan bagaimana kamu sekeluarga bisa rukun. Oke, terima kasih. Katanya di sini, apakah kamu menyayangi keluargamu? Coba ceritakan bagaimana seluruh anggota keluargamu. Apakah memiliki identitas budaya suku bangsa yang berbeda-beda? Coba angkat tangan dulu. Contoh, kita suku Batak. suku apa kita? Batak. Semuanya orang Batak di sini atau ada suku yang lain? Suku Jawa ada? Siapa suku Jawa? Iya, suku Jawa itu. Siapa yang Jawa? Orang Jawa. Inilah salah satu contoh. Berarti bapak suku Batak. Kemana keluarga kalian di rumah? Seringnya walaupun berbeda-beda, beda agama rupanya, beda suku ya kan? Tapi mama udah jadi Kristen kan? Siapa pernah ke rumah Sinta? Saling menyayangi orang tuanya kan? Walaupun berbeda-beda suku, ada lagi yang beda suku di rumahnya. Suku Sunda ke Batak, Batak ke Manado, Melayu mama. Ada markanya. Biasanya kalau orang Melayu ada juga markanya. Gak tahu kamu marka mama apa? Gak tengku marka mama. Kemana keluarga kiri di rumah? Aku. Jadi maaf kata, mama ikut agama Batak. Tapi jadi aku kan, gak pernah berantem kan? Itulah dia. Beda-beda. Karena apa? Istilahnya negara kita mempunyai apa itu? Kalau bilang berbeda-beda, kita satu juga apa itu namanya? Bineka Tunggal Ika. Iya, Bineka Tunggal Ika. Itu adalah semboyan Indonesia. Berbeda-beda tetap satu juga. Ini dia yang dimaksud. Berarti di kelas ini hanya si Intan sama si Immanuel yang berbeda agama ya. Terus kita lanjut ke halaman 4. Coba baca next. 1. Aku dan temanku. Ayo lakukan. Ayo lakukan ya. Ayo berkenan. Perhatikan cara guru berkenalan. Nama saya Kartika. Kalian dapat memanggil saya Ibu Ika. Alamat rumah ibu di Jalan Patimura. Saya berasal dari Semarang. Oke, lanjut. Lihat. Hasan dan Ulfa. Hasan dan Ulfa memperkenalkan diri di depan teman-temannya. Nama saya Hasan. Saya berasal dari Palembang. Umur saya 9 tahun. Nama saya Ulfa. Umur saya 9 tahun. Saya berasal dari Lombok. Ayo lakukan. Ayo perkenalkan diri dan identitasmu secara bergantian di depan teman-temanmu. Lakukan dengan penuh percaya diri. Berikan keterangan kepada teman-temanmu yang tampil berani dan penuh percaya diri. Informasi Oh, identitas. cukup. Katanya di sini ayo lakukan dan di sini ada di halaman 4 dan 5 ayo lakukan sebanyak 2. Yang pertama contoh perkenalan dari gurunya. Bapak juga coba perkenalkan. Karena baru hari ini kita mulai mempelajari di kelas 3 kan? Nama saya Rinaldi Agape Utawara. Kalian dapat memanggil Bapak Pak Barat. Saya berasal dari Caruku, Kelurahan Pertanturuan, Kabupaten Tapanuli Utara. Alamat rumah Bapak berada di Jalan Asrama Kondisi Erpanas Barat. Ayo, coba sekarang kita bergantian dengan saya perkenalkan identitas secara bergantian. Simpan saja kayak yang Bapak katakan, mulai dari Reva.
Nama. Nama saya Revan Nenggolan. Coba berdiri Pak. Perkenalkan, nama saya Revan Nenggolan. Saya berasal dari Tarutuk. Aku berumur 9 tahun. Aku tinggal di Jalan Kambing. Jalan Rambut. Oke, terima kasih. Biasa Revan dipanggil sebutan kan? Panggilannya apa? Ria aja, Pak. Ria aja. Oke, lanjut. Ada yang lainnya? Perkenalkan, nama saya Arifin Kemara. Saya berumur 9 tahun. Ya. Alamat rumah saya di depan air panas Tamaro. Depan air panas. Tamaro. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rasulullah Kemara. Umur saya 9 tahun. Alamat rumah saya ada di Dolok Manurak, Dulu Manurak. Jalan Ain Tambungan. Saya sering dipanggil Saya sering dipanggil Max. Mas. Oke, terima kasih. Lanjut. Nama saya William Yogantara Utama. Saya berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara. Umur saya 9 tahun. Nama panggilan saya Dian. Saya tinggal di Jalan Air Tambungan. Jadi berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten Tapanuli Utara ini di mananya? Di Taruju. Oke. Kenapa? Perkenalkan diri sendiri. Berkerja ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Yusufin Kemara. Alamat saya di depan Metros ini. Saya berumur 9 tahun. Saya dipanggil Joseph. Joseph. Cukup, udah? Mau permisi? Ya, silakan. Oke, lanjut. Intan. Nama saya Intan. Intan Maharis Simanjunta. Saya tinggal di Jalan Rambing. Kok caranya itu? Kut. Saya tinggal di Jalan Rambing. Saya berumur 9 tahun. Saya dipanggil Tan. Intan. Cukup, ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jito Sudara. Umur saya 8 tahun. Saya tinggal di Jalan Asrama Polisi. Saya sering dipanggil Jiko. Jiko. Oke, terima kasih Jiko. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Aura Chandra. Umur saya 9 tahun. Saya tinggal di Jalan Estame Jati. Sering dipanggil Putri. Enggak Puden. Puden juga iya kan? Ngajak Puden ya. Lanjut itu. Perkenalkan, nama saya Kastari Lestara. Alamat saya di Gang Plamboya. Saya tinggal di Tarutuk. Nama panggilan saya Aska. Oke, lanjut. Nama saya Otto Dika. Saya tinggal di Tarutuk. Umur saya 8 tahun. Ya. Nama panggilan saya Tok. Okto, nama panggilannya Okto. Oke, terus lanjut. Ekor. Nama saya saya tinggal di Tarutuk. Ya. Umur saya 8 tahun. Nama panggilan saya Udah, itu. Lanjut, Alvin.
Komplek masjid. Jadi nama panggilanmu? Abis. Oke, terima kasih Abis. Semua sudah memperkenalkan diri kan? Masing-masing ada yang punya marga, ada yang umur 8 tahun, ada yang 9 tahun. Tapi mayoritas di kelas ini umur 9 tahun ya tadi ya. Umur 9 tahun kan mayoritasnya. Terus masing-masing juga punya gelar. Satu contoh dari namanya si Abis, sering dipanggil Abis. Berarti huruf Y-nya dihilangkan. Itulah untuk gelar. Terus kalian tadi ada yang percaya atau agama. Ada di sini yang beragama Muslim. Tidak ada yang beragama Katolik. Atau ada yang tahu berapa jumlah agama di negara Indonesia? 6. Apa aja? Coba sebutkan. Putri. Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Next. Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Islam, Hindu, Konghucu. Biblia. Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, Bis. Tahu? Ambil. Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke, berarti semua udah paham ya. Kita mulai ya. Oke, itu kita lanjut di bagian masih di halaman 5, di bagian informasi. Identitas dapat berupa yang pertama nama lengkap, nama panggilan, agama, asal daerah, bahasa daerah, jumlah keluarga, hobi, identitas lainnya. Kalau dikatakan ini kan identitas dapat berubah, artinya ini identitas bagian-bagian dari identitas. Contoh, ini Bapak ada identitas. Siapa yang tahu KTP? Pernah lihat KTP kan? Di KTP, kartu tanda penduduk. Ingat, KTP panjangannya kartu tanda penduduk. Ada nama Bapak, nama, Renaldi Agam Bintawara, tanggal lahir, tahun, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jenis kelamin laki-laki, golongan darah O, alamat, keterangan, kelurahan Kota Turuan, kecamatan Terukun, agama Kristen, status kawin, pekerjaan petani, kewarganegaraan, warga negara Indonesia. Itu dia. Kalau kalian berada identitas kalian, apa itu? Kia, Pak. Kia, apa kepanjangan Kia? Kartu identitas A. Sama itu kan, ada kayak di buku, ada bagian-bagiannya, nama panggilan, agama, itulah bagian-bagian dari identitas. Berarti kalau dibilang identitas adalah membedakan suatu dengan yang lain. Kenapa dibilang identitas membedakan sesuatu dengan yang lain? Karena itu tadi, karena ada nama. Kan kalian juga kan di kelas ini kan beda-beda nama. Mulai dari Revan, Pasca, Okto, Gibran. Perhatikan dulu Bang. Ada Emmanuel, Alvin, Jiko, Putri, Arin Clement, Josephine, Intan, Max, Julian, Yasin, Kamber. Kan beda-beda namanya. Itu sudah
bagian dari Identitas. kita. Kan sudah membedakan sesuatu dengan yang lain kan? Terus ada lagi tempat, tanggal, lahir. Ada di sini sama tanggal lahir Ada di Pak. kelas ini. Siapa? Aku bulan Mina Pak sama Sumek. Aku juga bulannya Pak. Tapi itu juga Pak. Artinya itu enggak sama. Tanggal sama tapi bulan berbeda. Itu dia. Berarti tempat dan tanggal lahir juga sudah bagian dari identitas. Terus agama. Tadi agama di Indonesia ada 6. Oke, kita di kelas ini semua beragama Kristen Protestan. Terus yang berikutnya alamat. Ada di sini alamatnya yang sama. Ada kan? Alamat sama, tapi mungkin tempat beda. Contoh kayak seperti di lingkungan kita ini. Sudah Rangat, di dalam Rangat ada lagi nama kampungnya dulu Marura. Kayak komplek Bapak, udah di jalan Air Tambunan, tapi masuk lagi ke jalan asrama polisi. Artinya beda. Tidak sama semua. Walaupun Bapak dekat rumahnya sama si Jiko, itu berbeda alamatnya. Biar ada penandanya, berarti di depan rumah Bapak ada tukang kusut anak. Itu yang berbeda. Di depan rumah si Jiko tidak ada kan? Tapi tukang kusut yang di depan rumah Bapak pas depan-depan kan? Itu adalah penanda, alamat. Terus yang berikutnya apa lagi? Nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat. Terus jenis kelamin. Gini, mau nama sama, tapi jenis kelamin berbeda. Parpasabata kau. Oh, lulus rupa guar rakan dali dipakai guar di bawit buru-buru. Mau dipakainya nama laki-laki untuk cewek, untuk perempuan. Mau nama perempuan dipakainya untuk laki-laki. Ada kawan kalian seperti itu? Ada Pak. Contoh, Esra dominan dipakai namanya untuk perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Kalau bapak yang bilang itu nama Esra dominan dipakai untuk perempuan. Karena mohon maaf, karena semua Kristen di sini kan, karena di ayat Alkitab Esra itu kan perempuan. Itu dia. Makanya untuk yang membedakan namanya itu jenis kelaminnya. Itu dia. Makanya seperti udah semua di kelas ini punya kias kartu identitas anak. Sudah. Itulah informasi kalian atau identitas kalian untuk menandakan diri, untuk membedakan sesuatu dengan yang lain. Oh, berarti ini rasyuku. Udah ini alamatnya. Ini pas tanggal lahirnya. Ini pas nama panggilannya. Ini asal daerahnya. Oh, berarti Syuktu. Oh, Syuktu gitu. Terus kita lanjut ke halaman 7. Apa judul besarnya, Jiko? Ayo berlatih. Ayo berlatih. Coba baca. Aku senang sekali berteman. Kita semua pasti memiliki teman-teman. Kita akan membuat kita bahagia dengan berteman. Kita dapat bermain bersama dengan gembira dan saling menolong. Ayo kenali lebih dekat teman-teman kalian. Ketahuilah identitas dirinya dan keluarganya agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Lanjut yang berikutnya. Pasca pas itu
di sini dikatakan atau kita disuruh untuk menuliskan identitas, menempelkan fotomu juga. Siapa ada fotonya? Berarti bisa nanti diberikan setelah pulang di rumah, disuruh di print sama orang tua, ukurannya ukuran 3x4, lalu ditempelkan di bukunya. Tapi untuk mengerjakan sekarang 5 menit ya, kartu identitasku. Biar nanti di rumah tinggal menempelkan fotonya. Sudah hampir sama dengan KTP, hampir sama dengan KIA. Ini tugas kita yang mau kita kerjakan sekarang. Kartu identitas, nama, alamat, agama, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Oke, ayo kerjakan. Sudah siap semua? Oke, coba bacakan dulu yang kau tulis itu Putri. Kartu identitasku. Nama Putri Barat, alamat Jalan AM Pembunan, agama Kristen Protestan, budaya suku Batak, suku bangsa suku Indonesia, bahasa Indonesia dan Batak Toba. Bahasa Indonesia dan Batak Toba. Oke, lanjut next Miller. Kartu identitasku. Nama Maximilian Barat, alamat Jalan AM Tambunan, agama Kristen Protestan, budaya Batak, suku bangsa suku Indonesia, bahasa Batak dan Indonesia. Oke, terima kasih. Alfi. Kartu kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. Kita dapat dan orang lain harus hidup berdampingan baik. Dengan teman di sekolah, dengan tetangga, tidak di rumah maupun dengan lingkungan masyarakat. Setiap peserta di kelas memiliki budaya masing-masing yang beraneka ragam. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kekayaan bangsa Indonesia. Lanjut. Waktu. Para tokoh bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Hatta turut serta dalam mempersatukan beragaman suku dan budaya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, bangsa Indonesia memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetap satu jua. Menurut bagaimana seharusnya sikap kita terhadap keberagaman yang ada? Bagaimana jika kita bersikap sebaliknya? Apa akibatnya? Oke, terima kasih. Bagian dulu Bapak tanya. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap keberagaman yang ada? Harus bagaimana? Kita Menghargai ajaran orang lain. menghormati. Lagi dan tidak bertengkar. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya, bagaimana jika kita bersikap sebaliknya? Artinya, satu contoh, jika kita bertengkar dengan agama yang lain, apa yang akan terjadi? Di penjara. Kurang tepat. Tidak hidup rukun. Apa? Tidak Tidak hidup rukun. Yang artinya kalau tidak hidup rukun berarti amburadul. Selalu tiap hari bertengkar. Begitu kan? Terus akibatnya bahkan sampai ke perekonomian. Ini kan luar sekarang ada yang terangkat, berdampak kan sampai perekonomian. Ada yang plastik naik, minyak yang langka, terus apa lagi? TKI
tahu TKI, tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja yang berada di luar sana, yang saat sekarang sudah tetap. Tidak tahu lagi tempat tinggal orang itu di mana. Nanti artinya tidak bekerja lagi. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berbuat orang lain. Contoh, Bapak buat hidup rukun dengan tetangga. Kita mayoritas di sini saya berbagi kan, yang artinya orang rumah si Alvin berdekatan rumah si Manuel. Orang tua si Alvin mau masak, tiba-tiba atau tomat atau bawang kurang. Kan mau pergi orang tua si Alvin ke rumah si Manuel. Tidak, Kak, minta dulu bawang, kan bukan dimasakan kecil kan? Tapi bahkan juga tidak hanya sayuran dan makanan. Dekat rumah si Jiko sama rumah si Putri, kalau orang tua si Putri masak bubur atau masakan yang enak, pasti berbagi, pasti memilih ke tetangga. Coba kalau kita tidak punya tetangga, tidak punya teman, tidak punya saudara, apa yang akan terjadi? Artinya kita sendiri yang hidup. Apa? Oke, kesepian. Terus hidup tidak enak. Kenapa Gibran? Kenapa? Tapi Tidak ada yang bisa menolong kita pakai kerja. tidak ada yang menolong kita di saat kesusahan. Iya, betul sekali semua. Yang artinya istilahnya kita orang Batak alamun rohit pengurangan kan. Kalau kita sendiri yang hidup di dunia ini, bahkan nyawa aja pun tidak cukup untuk milik kita. Kurang darah kita sama nyawa. Artinya juga tumbuhan pasti tidak akan baik, tidak akan tumbuh. Kalian sudah mempelajari itu pas. Artinya oksigen yang kita keluarkan itu dihirup oleh tumbuh-tumbuhan. Mau salah kita lo mau diliput video itu sama dengan lo. Makanya kalau berteman baik-baik, jangan bertengkar. Lagi di kelas ini seringkali kau nggak tengok nama-namain nama orang tua. Ngatu, udah ngatu pamber. Ngatu pamber. Jadi ngatu kaya nih. Terus di halaman berikutnya berikut berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Bali, NTB dan NTT dan Papua. Jadi masing-masing ada beberapa suku. Coba dihafalkan ya. Dihafal. Nanti satu-satu Bapak suruh ke depan. Hafal intan. Yang pertama tulis dulu. Tulis di bukumu, lalu hafalkan. Udah bisa 15 menit ya? Oke? Oke, mulai sekarang. Lanjutkan. Kerjakan. Ya. Oke, udah bisa, udah ada yang hafal. Siapa yang sudah hafal? Oke, berlian. Suku-suku yang ada di Indonesia, Pulau Sumatera. Suku-suku yang ada di Indonesia, Pulau Sumatera, suku Melayu, Batak, Nias, Gayo, Palembang, dan Minangkabau. Di Pulau Jawa, suku Jawa, Tenggel, Madura, Betawi, dan Sunda. Sudah cukup. Silakan dulu. Terima kasih.
Papua, suku Asmat, Amume, dan Bidani. Cukup. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang bisa? Okto. Suku-suku yang ada di Pulau Sumatera, suku Melayu, Batak, Aceh, Gayo, Nias, Minang, Palembang. Cukup. Oke, terima kasih. Alfi. Suku-suku yang ada di Indonesia, Pulau Sulawesi, suku Bugis, Buton, Toraja, Makassar, Tomini, Minahasa, Ulawi. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang bisa? Oh, dari kau udah. Reba. Berikut suku-suku yang ada di Indonesia: suku Sumatera, suku Melayu, Batak, Aceh, Gayo, Nias, Minang, Palembang, suku Kalimantan, suku Saya. suku Dayak, Bazar, Arai, Kenyat, Kutai, Lawangan, Bubur. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semua. Berarti semua di kelas ini sudah menghafal suku-suku yang ada di Indonesia, baik dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTB, Bali, dan Papua. Coba semoga ini harus dihafal ya. Nanti ini harus keluar di ujian. Paham kah? Oke, kita lanjut ke halaman 19. Di halaman 19, ayo bernyanyi. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kamu dapat menyimak yang dibuat oleh guru bersama orang tua dengan kata kunci Satu Nusa Satu Bangsa. Berdiri semua ya. Nah, harap semua berdiri. Ini juga biar tidak ngantuk, biar tidak ngantuk. Coba kalau bunyi kan Satu Nusa Satu Bangsa. Semua tahu kan? Satu Nusa Satu Bangsa. 2, 3, ya. Dipanggil mulai dari kau perhatikan masuk kedua dulu dari tempat duduknya, artinya di gang ini. Kalau putri di gang ini, Joko dulu di gang ini. Oke. Tapi jangan bertempur sama kawannya. Semua dulu lari di tempat. Lari di tempat. 1, 2, 3. Lari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, tunggu. Semua belum angkat sana. Juga angkat 2, 3 ya. Angkat turun. Angkat
angkat, turun, angkat, turun, angkat, turun. Berlian jangan jadi membuat bertengkaran, harus rukun. Oke, cukup. Duduk. Minum dulu, minum. Kita mau mengerjakan FKPD dulu ya. FKPD yang ada di buku. Kenapa untuk? Sudah minum semua. Pamer, kaki mau pamer. Perhatikan yang ada di buku. Ini FKPD untuk siapa ini? FKPD untuk siswa kan? Negara masih 19. Sangat dia. 1 sampai 5. Ayo kerjakan. Jalan 19. Ayo kerjakan. Buat tulisannya serapi mungkin. Buat nama. Buat nama kelas. Rapi ya, berikutnya ya. Tunggu, masih ada kawan yang belum siap. Masih ada kawan yang belum siap. Tunggu. Sudah ada yang siap? Siap. Sudah semua siap? Sudah. Oke, coba bacakan yang perlu di sini berarti. Berilah tanda centang pada kebiasaan baik yang sudah kamu lakukan. 1. Aku berani memperkenalkan diri. Ya, saya bisa. Oke. 2. Aku bisa memperkenalkan anggota keluargaku. Ya, saya bisa. Oke. 3. Aku percaya diri memperkenalkan diri. Ya, saya bisa. 4. Aku bangga dengan asalku. Ya, saya bisa. Aku menghargai keragaman temanku. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Artinya berarti semua sudah bisa kan? Jadi Bapak tanya lagi. Dari seluruh yang sudah kita pelajari, apa itu identitas? Membedakan suatu dengan yang lain. Apa itu bagian-bagian dari identitas? Coba hanya sebagian dulu. Apa itu bagian-bagian dari identitas? Nama, tempat, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, dan Alamat. Okto. Apa itu bagian-bagian dari identitas? nama, tempat atau tanggal lahir, agama, alamat, jenis kelamin. Oke, terima kasih untuk. Tadi juga Bapak menyebutkan identitas Bapak adalah dari KTP. Apa itu kepanjangan dari KTP? Kartu identitas penduduk. Salah. Kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk. Iya, yang betul itu kartu tanda Penduduk. Tidak hanya Bapak yang punya KTP, kalian juga siswa, murid punya KIA. Apa itu KIA? Kartu Indonesia. Kartu identitas anak. Apa waktu? Kartu identitas anak. Oke, udah tahu yang bedakan kartu identitas anak sama KTP kan? Kalau KIA untuk anak, kalau KTP untuk Orang dewasa. Orang dewasa yang sudah berumur 17 tahun sampai ke atas. Itu dia, harus paham itu. Dari suku-suku sudah paham kan? Kita suku apa? Barat.
sini mayoritas Kristen. Terus punya alamat semua kan? Kenapa? Oke. Untuk sebagai tugasnya di rumah, ingat foto 2. Untuk kerja kelompok kita minggu depan 2 saja ya. Terus dan dikerjakan di rumah. Di halaman 18, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Kalau tidak tahu, tanya orang tua ya. Tanya kakak abangnya. Minggu depan ini kita koreksi. Dan foto, ingat foto. Karena kita minggu depan kerja kelompok. Oke? Oke, Pak. Pahami? Bisa, Pak. Oke, sebagai karena sudah jam menunjukkan mau jam istirahat. Siapa yang membuat doa kita? Oke, menit. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sudah siap belajar Tuhan berkatilah guru-guru kami yang Tuhan mengajarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, istirahatlah.